Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Syantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 2 Mei 2023, hari Selasa, jam 10 pagi lewat 48 menit sampai 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 ya. Ini nomor HP WhatsApp saya. Bentar ya. 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Judul saat ini adalah banyak calon orang pintar di Indonesia. Banyak calon orang-orang pintar di Indonesia. Kok calon? Oke. Saya pernah baca sebuah artikel ini mengenai negara Jepang ya, waktu ketika Jepang dihantam bom atom ya, bukan bom nuklir. Bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saki ya? Antara itulah. Di kota Hiroshima dan Nagasaki itu Saki ya. Kota Hiroshima dan Nagasaki itu adalah kota terpadat nomor 2 atau nomor 3 setelah Tokyo ya. Dan di situ juga banyak perindustrian. Jadi itu memang mungkin kalau di Indonesia tuh Cikarang kali ya, banyak daerah-daerah perindustrian ya. Jadi ketika itu Jepang sudah kalah dari pihak sekutu, dalam hal ini Amerika ya, di bom atom gitu. Almarhum Kaisar Jepang, kalau sekarang udah almarhum, dulu kan belum almarhum. Kaisar Jepang, dia tanya sama tim intinya ya, tim kabinetnya. Nah itu herannya gini loh, Kaisar Hirohito itu, Kaisar Jepang itu yang saat itu bukan bertanya berapa sisa prajurit, berapa sisa rudal, berapa sisa tank, berapa sisa peralatan militer. Enggak, Kaisar Jepang itu nggak nanya itu. Tapi yang Kaisar Jepang tanya berapa sisa guru. Wow. Sebenarnya kan kalau secara logika itu kan nggak ada hubungannya. Maaf ya, bukan saya mau membuli guru. Sebenarnya ini nggak ada hubungan antara, waktu itu kan Jepang hebat secara militer, dengan guru nggak ada hubungannya. Tapi ini pertanyaannya berapa sisa guru. Ternyata memang benar ya, bahwa pendidikan itu adalah basic utama dari semua negara yang ingin maju. Semua negara apapun bentuknya ya kan, entah itu republik, kesultanan, federasi, union, apapun bentuknya ya, basic utamanya adalah pendidikan. Basic utamanya. Dan memang kita harus akui bahwa pendidikan itu nggak murah. Pendidikan itu nggak murah. Kalau Anda ingin dapat pendidikan yang bermutu ya pasti bayar mahal, nggak mungkin bayar murah. Karena kenapa ya? Kalau mau bayar, memang kalau pendidikannya mahal, gurunya pun otomatis berpacu dengan menambah ilmu pengetahuan ya kan. Yang tadinya segini ditambah lagi segini, tambah lagi sampai tak terhingga ya kan. Jadi kan up to date selalu ilmu pengetahuan. Jadi basic utamanya adalah pendidikan. Indonesia adalah, kita harus jujur bahwa di negara Republik Indonesia, di negara tercinta itu banyak bibit-bibit calon orang-orang pintar. Tapi ini hanya baru sekedar bibit ya kan. Ibarat kata Anda punya kebun, Anda punya bibit. Kalau bibit yang gak dimanfaatkan, gak diolah, ya masih berbentuk bibit. Lalu bagaimana? Indonesia memang
saat ini lah masih terbatas secara anggaran belanja negara APBN ya. Boleh nggak saya usul? Nah sebenarnya ini posting saya ini khusus buat calon presiden. Siapa tuh ada yang melihat posting saya, ya tertarik hubungin saya. Boleh nggak Indonesia untuk sementara ini fokus ke minyak bumi dulu? Ya kita kesampingan dulu ya, pendidikan dulu ya. Jadi gini loh, ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia harus berhutang lagi. Ya kita nggak usah munafik lah, Indonesia tanpa hutang nggak berjalan. Oh Indonesia tidak boleh berhutang, pret. Indonesia memang harus berhutang, tapi hutangnya itu bukan buat konsumsi, tapi buat produksi. Kalau buat konsumsi ya ujung-ujungnya bisa jadi itu ya, krisis moneter seperti kayak di Bangladesh, bukan di Bangladesh, di Sri Lanka, di Yunani, di Turki, di Malaysia. Ujung-ujungnya itu. Oke, saya perkenalkan diri buat Anda baru pertama kali kenal ya, baru pertama kali melihat akun YouTube Hadi Siantar. Tuhan yang Maha Baik memberikan saya kemampuan indigo bisa melihat masa depan. Anda cek saja di Facebook Wang Sugito ya, Wang Sugito, WANG spasi SOEGITO, Wang Sugito. Saya banyak meramal, dan ramalan saya itu bukan kebetulan ya, lebih dari 5 yang benar tepat ya kan. Bahkan ramalan saya diadopsi oleh kantor staf kementerian kantor staf Perdana Menteri Israel. Sekarang Israel kan agak tenang kan, nggak ada gejolak-gejolak lagi kan. Kemarin itu kan gejolak-gejolak. Saya usul dan saya ramal, akhirnya agak tenang gitu, lumayan, biar tidak ada korban lagi lah, biar Timur Tengah itu damai, nggak ada gejolak-gejolak lagi. Oke, kembali lagi ke topik bahasan. Indonesia harus fokus ke minyak bumi. Tuhan memberi saya kemampuan Oilogika adalah kemampuan menerawang letak potensi sumber minyak bumi yang belum digarap. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia harus berhutang dulu. Bayar ya, bukan nggak gratis ya, bayar saat berhasil ya. Ketika saya kasih informasi ini, diteliti, oh bener, bangun kilang minyak bumi, minta lagi bantuan ke saya, tapi bayar dulu ya. Setelah berhasil, memang benar-benar ada sumber minyak buminya, bayar ke saya. Lalu, oh pak, boleh pak, terawang lagi di mana? Nah, saya terawang, teliti lagi, ketika berhasil ada benar-benar sumber minyak bumi, bayar ke saya, bangun lagi. Jadi sebenarnya saya percaya, sekali lagi saya percaya, kebutuhan minyak bumi itu sangat meningkat ya kan, sangat meningkat. Bahkan dua negara hebat seperti negara India dan negara Cina itu kebutuhan minyak buminya sangat banyak. Kita jual berapa ribu ton pun, berapa ribu barel pun, berapa juta barel pun ke negara India dan negara Cina daratan ya, RRC ya, mereka pasti akan beli, pasti mereka beli, nggak mungkin mereka nggak beli, karena dua negara ini jumlah total penduduknya itu 2,5 miliar jiwa, banyak. 0,5% penduduk bumi itu ada di dua negara ini, India dan negara Cina. Lalu ketika hasil dari minyak bumi itu bayar hutang, lalu ada kelebihannya, baru Indonesia invest di pendidikan. Caranya bagaimana? Gampang pak. Ada dua cara. Pertama, Indonesia mengutus murid-muridnya itu dapat beasiswa di luar negeri. Tapi cara ini saya tidak anjurkan ya. Karena kenapa? Lihat aja, cara ini sudah gagal. Sekali lagi, cara ini sudah gagal. Kenapa? Ketika Indonesia membiayakan siswa-siswinya sekolah di luar negeri, ketika udah mau lulus, direkrut sama pihak asing, dan mereka nggak mau kembali ke Indonesia. Bye-bye Indonesia.
Banyak kejadian kayak gitu. Bye bye. Kayak gitu kan Indonesia apa tinggal gigit jari. Cara kedua. Nah, ini perlu ke cara kedua ya. Indonesia mengundang beberapa universitas favorit, ya baik itu dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, dari Norwegia, dari Prancis, pokok universitas-universitas terkenal. Kita lobby buat mereka buka cabang di Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia nggak perlu lagi kuliah di luar negeri, misal kata hafals di sini atau kampus apalagi ya, pokoknya terkenal itu mereka buka cabang di Indonesia. Dan ketika mereka buka cabang Indonesia memberi beasiswa ke siswa-siswinya untuk sekolah di luar negeri tapi cabang di Indonesia. Dan beberapa literatur ilmu pengetahuan diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Saya percaya kalau Indonesia mau, pertama ya, Indonesia invest di minyak buminya dulu ya, pakai jasa saya. Sesudah Indonesia udah lunas hutangnya, lalu ada uang lebih, invest lagi, langsung balik ke invest pendidikan. Saya percaya dalam tempo 10 tahun sampai 30 tahun kemudian, indeks pendidikan Indonesia akan meningkat secara tajam. Jadi kalau Indonesia ingin maju itu basicnya itu adalah pendidikan. Banyak calon orang pintar di Indonesia tapi terbentur dengan uang. Karena yang namanya pendidikan yang bermutu itu pasti mahal. Tidak ada yang murah. Mesti dicatat ya. Pendidikan yang bermutu itu pasti mahal, tidak ada yang murah. Kalau kecuali Anda pendidikan yang nggak bermutu, yang abal-abal ya, bisa aja murah. Jadi kalau Indonesia mau maju, hal yang pertama adalah minyak bumi dulu. Atau berhutang ya. Ketika ada hasilnya dari minyak bumi, Indonesia bayar hutangnya. Lalu setelah Indonesia selesai bayar hutangnya, kan buka cabang lagi minyak bumi, buka cabang lagi minyak bumi. Hasil keuntungan diinvest kembali ke pendidikan. Pendidikan yang bermutu. Undang itu kampus-kampus terkenal, Harvard, Ohio, atau apalah, Columbia. Pokok kampus-kampus terkenal lah, Harvard gitu, terkenal kayak gitu, untuk buka cabang di Indonesia. Lalu beberapa literatur pendidikan itu diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ini memang nggak bisa dalam satu hari ya, memang butuh bertahun-tahun. Tapi kalau Indonesia mau memakai cara saya jamin Indonesia akan makmur. Karena dari pendidikanlah manusia bisa berkarya nyata. Ayo, pakai cara saya. Saya Indigo sudah kasih tahu cara saya ya. Biar pemerintah mau pakai cara saya. Pertama, fokus dulu ke minyak bumi. Ya tentu berhutang ya. Pakai jasa saya. Nanti saya terawang, Anda teliti, bener Anda bayar ke saya. Hasil telitian Anda bangun. Hilang minyak bumi. Begitu terus. Sampai titik tertentu Indonesia mampu bayar lunas hutangnya. Dan buka cabang lagi minyak bumi, buka cabang lagi minyak, hasil keuntungannya itu buat dana pendidikan. Yang namanya ini subsidi silang. Tapi saat Indonesia udah berhasil punya uang lebih buat dana pendidikan di Indonesia, jangan kirim putra-putri Indonesia ke luar negeri, jangan. Karena sudah terbukti ketika mereka sudah mau lulus, mereka ditawarin kerja, mereka nggak mau balik ke Indonesia. Bye-bye. Kan gigit jari Indonesia. Ya caranya gimana? Undang kampus-kampus terkenal itu yang hebat-hebat untuk buka cabang di Indonesia. Itu yang betul. Bukan mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri, jangan salah. Undang kampus-kampus terkenal buka cabang Indonesia.
Ya lobby-lobby lah, masa Indonesia nggak bisa lobby-lobby kampus-kampus terkenal? Bisa lah lobby-lobby. Buka cabang nih di Indonesia. Nanti kita akan kirim, kalau Anda buka cabang Indonesia, 2000 siswa-siswi ini untuk kuliah di kampus Anda. Pasti mereka pikir, oh boleh juga ya. Karena bagaimanapun juga kampus-kampus terkenal juga butuh siswa-siswi, butuh. Ya kan? Kalau mereka bilang, oh kuliah aja di Amerika, enggak, kita nggak mau. Nanti anak-anak Indonesia itu ketika udah mau lulus direkrut di luar negeri, kita nggak mau. Anda yang buka cabang Indonesia, kayak gitu. Hebat kan ide saya? Maka Indonesia harus rekrut Indigo. Saya banyak ide-ide segar buat Indonesia. Cuma aja Indonesia aja malu rekrut saya. Mungkin karena wah ini lah, ya udahlah. Tapi saya kasih tahu ya, buat Anda yang ingin pakai jasa saya, siapa tahu buat negara Republik Indonesia atau negara asing atau swasta asing atau swasta lokal yang mau pakai jasa saya untuk saya terawang sumber minyak bumi. Saya berhasil menerawang 500.000 titik letak sumber minyak bumi yang belum digarap loh. Hubungin saya ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Jadi intinya gini loh. Kalau Indonesia mau maju, pendidikan harus diutamakan. Pendidikan yang mahal adalah standar buat pendidikan yang bermutu. Pakai cara saya, oke? Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Saat ini memang pendidikan saya masih SMA ya. Tapi sebenarnya saya pintar, cerdas. Karena saat nanti saya ada uang banyak pun nanti saya akan kuliah. Hal yang pertama yang saya akan belajar, saya akan kuliah bahasa asing. Ya kan, bahasa Inggris. Saya akan kuliah yang bidang bahasa. Karena saya punya satu kerinduan, saya ingin menguasai beberapa bahasa asing seperti kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Rusia, dan bahasa-bahasa asing yang lainnya. Tapi saat ini memang saya terbentur masalah uang. Nanti kalau ada orang yang pakai jasa saya untuk saya deteksi sumber minyak bumi, ketika saya sudah lunas hutang, ketika saya sudah bayar pajak dan lunas hutang, saya beli rumah buat anak dan istri saya bayar asuransi. Maksudnya saya beli paket asuransi, setelah itu bla 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 bla, sudah ada lebih, baru saya kuliah. Oke, sekian dan terima kasih. Pendidikan adalah dasar negara yang maju. Itu kuncinya. Oke. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.